Keluarga Mas Indonesia, setelah di episode pertama kita bahas tentang pajak yang sangat menarik, sekarang di episode kedua ini Godfather akan bahas pertanyaan-pertanyaan masuk yang berasal dari member keluarga Mas Indonesia. Masih bersama narasumber kita yang luar biasa, yaitu Mas Harisman. Mari kita simak diskusi tanya jawab berikut ini. Silakan disimak. Gudamemas.com, tambah sekeping lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Mas Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Godfather di The Godfather Channel, channel edukasi mas pertama di Indonesia. Godfather doakan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Di episode kedua ini Godfather masih ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Mas Haris. Waduh ya. Terima kasih. GF. Pakar pajak nih guys. Taxman, ya Mas. Taxman. Your tax bro. Your tax bro. Baik, sekarang di episode kedua ini kita akan coba diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, langsung akan Godfather sampaikan ke Mas Haris. Dibahas langsung ya. Kita mulai Mas Haris. Siap. Dari Jawa Tengah nih Mas Bayu Nugroho. Godfather, saya anggota keluarga Mas Indonesia 72. Mohon penjelasan. Apakah jika membeli LM dari butik dengan menggunakan NPWP, maka dalam pelaporan pajak cukup dimasukkan sebagai harta? Tidak ada pembayaran lagi kan karena sudah bayar pajaknya di awal. Itu dulu Mas yang pertama, pemanasan. Mas Bayu dari Jawa Tengah. Mas Bayu dari Jawa Tengah. Salam sehat untuk Anda. Ya, Bayu kan angin ya. Kemudian anginnya itu kalau kena ke kita tuh sepoi-sepoi ya. Baik Mas Bayu, pertanyaannya sangat baik sekali ya, bagus banget. Jadi beliau bertanya, saya beli emas logam mulia, berarti emas batangan nih. Iya, di butik Antam nih. Di butik Antam. Dan saya sudah kena PPh pasal 22, ingat ya, pertemuan pertama. PPh pasal 22, kalau punya NPWP 0,45%, kalau nggak punya 0,9%. Baik, saya mau ceritakan dikit nih, mau nambahin nih dari episode 1 supaya terjadi pemahaman yang lengkap bahwa kenapa negara memerintahkan, ya kan, terjadi pemungutan pajak kepada penjualan emas batangan dengan tarif 0,45%. Sebenarnya yang kita bisa tangkap adalah negara ingin menyampaikan kepada para pembeli emas, kalau mereka beli emas batangan di badan usaha dengan menyertakan NPWP-nya, maka nanti nih di SPT-nya mereka akan bisa mengurangkan berapa pajak yang sudah terhutang dengan pajak yang sudah mereka bayarkan. Gitu. Jadi arahnya ke sana. Jadi ada namanya credit tax, di mana itu kalau kita bahasakan lebih mudah, pajak dibayar di muka. Terus yang jadi pertanyaan, kalau saya sudah beli emas di Antam, sudah kena pajak, nanti di SPT kita kena lagi nggak kan gitu? Seperti itu kan? Pertama, cukup dimasukkan sebagai harta aja? Atau ada tambahan pajak yang harus kita bayarkan atau tidak? Ya. Ada beberapa kondisi yang harus dipahami. Yang pertama mengenai penghasilan yang kita gunakan untuk membeli emas itu sudah dipajaki atau belum? Ini harus pahami dulu. Contoh begini, misalkan Mas Budi ini beratnya berapa Mas Budi ini? 75 kilo. 75 kilo misal. Oh, betapa harga emasnya luar biasa ya. Nah, misalkan Mas Budi ini ceritanya beli emas di Antam, di butik Antam, statusnya adalah seorang pegawai nih. Pegawai misalnya di perusahaan swasta. Gajinya katakanlah let's say 20 juta misal ya. Boleh amin kan Mas? Ya, amin. Atau bisa jadi lebih, saya nggak ngerti, contoh aja. 20 juta, ternyata selama kerja di perusahaan itu Mas Budi tiap bulan sudah dipotong pajaknya, namanya PPh 21. Dapat netnya katakanlah 19 juta misalkan, potongan pajaknya 1 juta. Jadi 19 juta itulah yang digunakan Mas Budi untuk membeli emas batangan di butik Antam. Artinya penghasilan yang digunakan untuk membeli emas itu sudah pernah dikenakan pajak. Berarti kalau nanti dilaporkan di daftar harta, maka tidak ada konsekuensi berikutnya yang harus ditanggung oleh Mas Budi, atau kekhawatirannya nggak perlu ada. Kenapa?
Saya bisa buktikan saya beli emas ini masuk ke daftar harta dari penghasilan yang sudah dikenakan pajak PPh 21. Itu dulu kondisi pertama. Kondisi kedua, ceritanya bukan karyawan. Pebisnis. Katakanlah pengusaha resto. Mas Budi pengusaha resto, kuliner ya. Misalnya namanya pengusaha, tentu dia harus menghitung sendiri pajaknya dari penghasilan dia. Penghasilan dia. Artinya begini, kalau dalam 1 tahun dia punya laba, misalkan laba bersih 200 juta, 200 juta, di mana dari laba 200 juta itu ada yang dibelanjakan berupa aset, yaitu emas. Nah, berarti kan 200 juta ini belum dipajaki. Harus juga dihitung pajaknya. Artinya nggak akan berganda. Emas itu sudah wujud emas, sudah jadi, nggak apa-apa. Tetapi penghasilannya sebelum jadi emas itu dihitung keseluruhan dulu. Yang 200 juta? 200 juta itu. Berapa pajaknya? Ya sudah, nanti namanya PPh terutang. Dikurangi dengan angsuran yang sudah dia setorkan ke negara. Yaitu berapa total angsuran dia ke negara. Namanya PPh pasal 25, atau bisa jadi kena nanti PPh yang cuma 0,5% karena dia bisnisnya UMKM misalnya. Gitu. Jadi lihat dulu konteksnya. Anda sebagai apa dulu? Ya, jadi saya berikan kondisi dia bisa sebagai pegawai atau pebisnis. Oke, Mas Bayu Nugroho mudah-mudahan menjawab ya. Oke, yang berikutnya dari Mas Lukman Hakim, Jakarta. Apakah transaksi jual beli logam mulia emas dan perak kena pajak? Itu yang pertama. Nah ini, apabila memiliki NPWP karyawan, bolehkah dipergunakan untuk pembelian dan penjualan logam mulia emas dan perak? Gini Mas, ini mirip nih kayak yang pertama, cuma dia sebagai karyawan ya. Baik, yang pertama apakah emas batangan dan perak? Dan perak, nah ini ada tambahannya nih. Nah ini menarik. Logam mulia emas dan perak kena pajak. Good. Nah ini di episode 1 dibahas, tetapi mau saya detailkan di sini nih. Soal peraknya. Nah, di episode 1 saya jelaskan bahwa emas batangan adalah kategori ya objek yang tidak dikenakan PPN. Betul. Ya, itu eksplisit, sangat jelas di pasal 4A ayat 2 huruf D Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009. Undang-undang kita untuk PPN menganut namanya filosofi negatif list. Artinya, segala sesuatu yang tercantum di dalam undang-undang tersebut sebagai objek yang tidak dikenai PPN, baik barang maupun jasa, maka di luar yang disebutkan itu semuanya kena. I see. Jadi kalau cara gampang bicara tentang apa aja sih yang kena PPN, lihatlah di Undang-Undang PPN mana yang disebutkan PPN sebagai negatif list, maka sisanya kena. Bukan cuma barang, jasa juga cara cepat memahaminya begitu. Contoh di negatif list ada namanya jasa kesehatan yang tidak dikenai PPN, berarti rumah sakit, klinik, ya seperti itu nggak boleh dikenakan PPN kepada konsumen langsung. Itu contoh. Nah, uniknya salah satu bentuk logam mulia adalah perak. Gitu ya. Perak. Dan perak ternyata tidak disebutkan secara eksplisit sebagai objek yang tidak dikenai PPN. Berarti cara mudahnya dia kena. Meskipun ada kontroversi perdebatan. Betul nggak? Karena perak bukannya untuk investasi juga, gitu ya. Nah ini kalau saya bikin ruang kontroversi bisa, ya. Ruang perdebatan bisa ya. Artinya saya berpikir begini, sebagai seorang profesional, sebagai trainer, pendidik dan juga penulis, artinya ada kemungkinan bila ingin memasukkan perak ke dalam unsur, ya kan, investasi atau sesuatu yang tidak dikenai PPN, maka sampaikanlah ini kepada pembuat kebijakan. Siapa? DPR. Siapa? Pemerintah. Artinya nanti akan terjadi sebuah narasi diskusi antara mereka yang disitulah terjadi ruang untuk memasukkan unsur di dalamnya. Jadi so far existing yang berlaku perak adalah objek PPN karena tidak disebutkan di dalam pengecualian itu. Yang kedua sih mirip ya tadi ya. Mirip yang pertama, apabila memiliki NPWP karyawan, bolehkah dipergunakan untuk pembelian dan penjualan logam mulia? Ya, boleh. Ya tadi mirip. Jadi posisinya siapa dulu? Dia karyawan, sebagai pembeli atau penjual. Kalau karyawannya adalah sebagai pembeli ya berarti tadi posisinya nilai tarifnya lebih rendah pas. Kalau belinya di Antam mungut
0,45%, ya. gitu ya. Kalau nggak punya berarti 0,9. Nah terus kalau dia menjual, nah ceritanya kalau dia pembeli kemudian menjual lagi, Iya. berarti dia pedagang nih. Iya, perorangan Ya, tapi. perorangan. Berarti dia pedagang sebagai apa? Toko emas atau badan. Nah, ingat itu. Kalau dia pedagang emas batangan yang tadi yang PPH tadi ya, PPH 22 ya. PPN-nya itu nggak kena. Nah, PPN-nya nggak kena dan PPH 22-nya karena dia perorangan, dia juga nggak boleh memungut pasal 22. dia Berarti nggak bisa mungut. berhenti cuma sekali di situ aja. Kali aja. Tarikannya cuma sekali di situ. Oh. Tidak ada kelanjutan. Jadi kalau dia jual tidak ada unsur PPN-nya karena emas batangan logam mulia kan? Iya. Dan tidak ada PPH 22 yang dipungut karena dia entitasnya adalah perorangan. Oke. Gitu. Begitu Mas Lukman Hakim. Diterangkan panjang lebar tuh Mas. Free lagi. Baik, berikutnya dari Mbak Ayu Yaumadina, Jawa Tengah. Jawa Tengah lagi. Jawa Tengah lagi. Oke, halo juga Mbak Ayu. Pertanyaan saya ini kayaknya saya kenal yang nanya nih. Kalau PPH pasal 22 atas emas, apakah bisa jadi kredit pajak di akhir tahun? Itu yang pertama. Jika bisa, bagaimana dengan status pegawai atau karyawan yang dipotong oleh perusahaan atau bendahara? Yes. Apakah perlu dilaporkan ke pemotong agar tidak jadi status lebih bayar? Terima kasih. Baik. Ini agak teknikal banget. Orang Jawa Tengah ya, ingat produsen emas dari Jawa Tengah. Dan Jawa Timur. Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Baik, Mbak Ayu gini. Pak, gimana dengan PPH 22 yang kita sudah setorkan melalui Antam? Kan dapat bukti pungut nih. Namanya bukti pungut pasal 22. Bukti potong, bukti pungut. Jujurnya bukti pungut. Oh. Jadi pasal 22 itu namanya pemungutan. Oh, Di luar itu pasal 23 4 ayat 2 namanya pemotongan. Ini unik. Apa beda dipotong sama dipungut? Sebenarnya lagi deh. panjang lagi ya. Panjang. Nggak sabar. Ya, yang penting diterima dulu dah. Iya. Namanya bukti pungut. Nah, bukti pungut pasal 22 itu tentu jadi kredit pajak. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, Pak, saya sebagai karyawan nih, apakah akan saya laporkan dalam SPT saya? Jawabannya iya. Kenapa? Karena satu, kalau Anda tidak laporkan, pihak badan usaha ya kan yang menjual emas, saya sebut Antam misalnya, maka dia akan melaporkan informasi ini kepada otoritas pajak. Artinya otoritas pajak memegang informasi bahwa pembelinya adalah Mbak Ayu. Oke? Artinya kalau Mbak Ayu nggak melaporkan, di dalam pemungutan itu logika saya mengatakan emasnya juga nggak dimasukkan sebagai daftar harta. Betul kan ya? Betul. Jadi harusnya ini ekuivalen sama. Posisi sebagai pemungut melaporkan, Anda sebagai dipungut juga ikut melaporkan supaya terjadi balance. Jadi seimbang nih balance ya. Terus pajaknya ya udah nggak ada lagi, kan udah selesai tuh. Dengan syarat tadi yang saya katakan di pertanyaan pertama, Anda beli emas dari penghasilan yang sudah dikenakan PPH. Berarti Anda dapat beberapa bukti pungut dan bukti potong. Bukti pungut pertama pasal 22 kredit pajak nih. Bukti potong kedua PPH pasal 21 dari siapa? Pemberi kerja atas penghasilan Anda. Laporkan di situ. Nah, pertanyaan menarik, Pak bisa lebih bayar? Bisa banget. oh gitu ya. Kenapa? Logikanya gini nih. Punya penghasilan misalnya ya, total 1 tahun 200 juta. PPH-nya misalnya nih, saya hitung cepat 20 juta. 20 juta itu terhutang, sudah dipotong perusahaan 20 juta juga. Matching dong, 20 kurang 20. Iya, Jadi betul. nihil. Iya. Dia beli emas. iya. Kelebihan 0,45%. Benar, Menarik nih. benar. Pak, lebih 0,45%. Anggaplah misalnya 45.000, kecil misalnya, atau 450.000, tetap saja lebih bayar. Yang ditakutkan Mbak Ayu adalah lebih bayar kan bisa kena periksa Pak, kan gitu. Karena lebih minta ke negara balikin. Oh iya. Setiap meminta pengembalian dari negara, mekanismenya ada dua. Dengan cara memperhitungkan dengan pajak tahun berikutnya, namanya kompensasi, Oh, I see. atau minta secara tunai, Oh. namanya restitusi. Nah, caranya, ini opsi dari saya sebagai profesional, kalau Anda mau cepat, ya sebenarnya negara sudah membuat aturan.
bahwa kalau Anda minta dengan nilai tertentu, saya sudah lupa, di bawah 500 juta atau berapa gitu ya, nggak pakai diperiksa. Artinya namanya pengembalian pendahuluan, diperiksa tapi belakangan gitu loh. Ya, artinya kalau pengembalian ya cuma 10 juta, 1 juta itu langsung. Mekanismenya namanya pengembalian pendahuluan, langsung dikasih duluan. Kalau minta dikembalikan. Jadi risikonya hanya soal Anda mau pilih mana nih, ya? Apakah dengan cara diperhitungkan berarti nggak dapat cash, atau ditarik secara tunai ke negara, nah, seperti itu. Nah, Pak, gimana nggak bisa lebih bayar? Ya sulit karena kondisi saya mau bicara secara apa ya, secara ininya ya, secara faktual teknis hitungannya gitu loh. Ya artinya ya bersiap saja kalau memang lebih bayar. Kenapa harus takut? Gitu. Kenapa harus takut gitu? Okay. Meskipun ada mindset berbeda bahwa ya namanya orang diperiksa kan takut duluan kan. Nah, kalau Anda tidak ada yang Anda sembunyikan dari penghasilan Anda, kenapa harus takut? Nah, gitu. Jadi saya ubah mindsetnya, lebih bayar, jangan takut diperiksa dengan syarat tidak ada sesuatu yang Anda sembunyikan gitu. Sip. Nah, ini yang nomor 4 juga menarik nih. Ya, yang kesekian kalinya mungkin perlu penegasan lagi nih dari Mas Taufik Jakarta. Ini baru muncul di sini. Kenapa PPh pembelian LM di badan usaha dibebankan ke konsumen? Tadi udah kita bahas ya. Itu yang satu, kan seharusnya menjadi beban badan usaha. Betul. Kedua, kenapa ada PPh saat penjualan kepada penjual? Kan belum tentu dijual untung, bisa saja rugi. Dijual rugi. Oke. Yang ketiga, dinar kan bukan perhiasan, pengolahannya sama dengan modal. Kenapa? Karena PPN. Iya, betul. Yang keempat, terima kasih Pak Hin. Mantap. Mas Taufik. Oke, baik. Kok pertanyaannya ini ya kritis sekali ya. Baik. Di episode pertama sudah saya jelaskan, udah heboh itu ya. Ternyata ada pertanyaan yang serupa. Kenapa PPh pasal 22 dibebankan kepada pembeli atau konsumen? Memang Anda sangat tepat sekali membaca ini bahwa namanya pajak penghasilan bebannya kepada penerima penghasilan. Logikanya larinya kepada badan yang menjual. Kan dia dapat duit, dapat penghasilan kan gitu. Tapi kenapa ditembaknya kepada konsumen? Betul. Kan gitu ya. Nah, saya tidak mau membedah soal kontroversi itu, tetapi yang saya baca tadi sudah saya sebutkan ya, yang saya baca adalah negara sepertinya nih teman-teman ingin juga pengen tahu rakyatnya gitu ya, tanda kutip nih, nanti bisa jadi dua mata sisi berbeda. Rakyatnya itu yang mana aja sih yang punya banyak simpanan emas? Gitu ya. Jadi dia menyasar ke sana, dibidiknya ke sana. Artinya ini bisa punya mata rantai yang cukup panjang bahwa kalau negara memiliki informasi bahwa transaksi emas misalkan di badan usaha nih, saya sebut Antam itu misalkan punya sekian ratus ribu transaksi dengan 100.000 orang berbeda, itu kalau dalam kacamata ilmu ekonomi makro itu bisa memperlihatkan, wow, orang Indonesia kekayaannya gitu tersebar di mana-mana, tidak dimiliki oleh satu orang. Ya, ini kita bicara tentang itu ya untuk konteks yang pertama. Yang berikutnya, kenapa dibebankan kepada konsumen? Tadi saya sampaikan sebagai kredit pajak. Jadi seolah-olah negara mau memberikan fasilitas, udahlah lumayan nih ngurangin pajak Anda ya. Memang tadi kalau tanya Mbak Ayu, Pak jadi lebih bayar nih kalau saya jadi pegawai. Caranya biar nggak lebih bayar, Anda jadi pegawai merangkap pengusaha. Karena ada penghasilan tambahan lain itu yang mau nggak mau jadi lebih bayar. Jadi saya tadi tambah ke Mbak Ayu caranya, Mbak biar nggak lebih bayar gimana? Mbak cari penghasilan tambahan gitu supaya nilainya masuk lagi sebagai penambah penghasilan. Ya pasti jadi kurang bayar. Saya tambah ke Mbak Ayu ya, gitu. Jadi itu yang mau saya tekankan. Jadi memang ini adalah beban si penjual, tetapi negara gitu ya seolah-olah meminta NPWP itu memiliki tujuan itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tadi, kenapa ada PPh saat penjualan ke penjual? Kenapa ada PPh padahal nggak tahu nih, untungnya belum tahu untung langsung dikenakan. Kan harusnya konsep pajak itu adalah dikenakan
pada saat terjadi penghasilan. Sedangkan kata penghasilan itu untuk seorang pengusaha baru dikatakan penghasilan apabila sudah mendapatkan secara real keuntungan. Gitu ya. Tapi langsung dikenakan seperti itu. Nah, baik. Ini namanya peraturan yang bersifat lebih spesifik dan menyimpang dari aturan umum. Jadi kalau kita bicara filosofi pajak, pajak penghasilan itu memang dikenakan dengan cara menghitung selama 1 tahun, kemudian dia membayar berapa pajaknya, dan dasar untuk tahun berikutnya dia harus melakukan angsuran. Itu konsep umumnya. Jadi misalkan GF nih bisnis, nambah bisnis misalkan, butik pakaian, disuruh dulu ngitung pajak tahun 2019. Oh, ternyata pajaknya terhutang 10 juta. 10 juta itu dibayar 2019, 2020 karena kita nggak ngerti berapa labanya, disuruh menggunakan dasar 10 juta 2019 dulu 10 bayar juta lagi. dengan cara diangsur untuk 2020, diangsur 2020 kan kita nggak ngerti, 2020 tutup buku, kita hitung realnya. Oh, realnya ternyata 20 juta, sudah angsurnya 10 juta, kurang bayarnya 10 juta, gitu. 20 juta jadi dasar tahun depan. Itu konsep umum begitu. Kalau turun juga gitu? Nah, turun juga begitu, sama, bahkan bisa lebih bayar. Lebih bayar, bisa juga? Lebih bayar artinya nggak perlu bayar. Karena nanti kalau kita pakai sebagai kompensasi tahun depan. Betul, kecuali kita tarik restitusi, ya kita ngangsur lagi, gitu. Nah, berarti, Pak, kan belum ada penghasilan, kenapa harus sudah dipajaki? Nah, inilah konsep yang menyimpang, tapi negara memberlakukan itu, negara memberlakukan yang penting sebuah kata penghasilan muncul, tidak harus bicara tentang untung, tetapi ada manfaat ekonomis. Manfaat ekonomis itu ya omset itu pun sudah dianggap sebagai objek, gitu. Kita bisa lihat di PPh pasal 4 ayat 2 untuk pengenaan tarif 0,5% kepada UMKM. UMKM nih ya, yang dikenakannya di bahasa milenial, dia dikenakannya itu tidak dari laba tapi dari omset. Nggak peduli. Jadi misalkan gini, jual beli sepatu, misalkan bikin produksi sepatu dijual UMKM nih ya, kejual sebulan 10, harga 500.000, itu nggak boleh ditunggu dulu dikurangi biaya, nggak. Harga 500.000 terjual itu langsung dikait 0,5%, tidak dikurangi biaya-biaya. Nah, itu menunjukkan bahwa ada kekhususan ya dari pengenaan pajak yang berlaku secara umum. Jadi itu ya Mas, jadi memang ada sifatnya lex spesialis kalau kita bicara dalam bahasa hukum yang mengalahkan aturan yang bersifat umum. Okay. Yang dari Mas Taufik masih ada satu lagi. Oke, siap Jeff. Itu dinar kan bukan perhiasan. Iya. Pengolahannya sama dengan emas batangan, maka kena PPN. Iya, menarik banget nih. Ini kontroversi lagi nih ya, keluarga emas Indonesia. Saya lagi-lagi berbicara dalam posisi profesional ya, praktisi yang melihat adanya aturan ini ya. Jadi kalau kita bicara tentang dinar gitu ya, kenapa larinya ke perhiasan? Padahal harusnya kan dia bukan sebuah perhiasan gitu kan ya. Karena kalau kita pahami perhiasan, kalau di episode 1 saya jelaskan, itu adalah produk turunan dari emas batangan. Kalau nanti dilihatkan skema pohon industri emas gitu ya, itu adalah turunan dari emas batangan. Jadi produk pertama yang muncul dari pabrikasi emas itu emas batangan. Nah, berarti harusnya dinar itu pun bisa langsung diset sebagai bagian dari produk logam mulia atau emas batangan. Atau karena dianggap ini sebagai turunan gitu? Nah, ini yang menarik. Untuk persepsinya, nah gitu. Kenapa dianggap sebagai turunan gitu? Nah, kalau saya melihatnya mudah. Yang jadi perdebatan sebenarnya titiknya di sini. Apakah dinar itu komoditi perdagangan atau komoditi investasi? Karena logam mulia, karena emas batangan tidak dikenai PPN, salah satunya yang mendasarnya dia adalah investasi. Gitu. Nama investasi berarti kan bukan sesuatu yang diperjualbelikan secara cepat atau diperdagangkan. Sifatnya tidak konsumtif begitu. Karena PPN menganut asas pengenaan atas objek yang sifatnya konsumtif. Nah, berarti dinar dianggap bisa jadi sebagai sesuatu yang konsumtif.
Padahal sebenarnya tidak, kan gitu ya. Logika saya sih mengatakan tidak. Nah, yang menarik yang ditanya kenapa kena kan gitu. Nah, berarti Kenapa kenanya PPN? betul, tidak dianggap seperti logam mulia gitu ya. betul. Karena kalau kita lihat produk logam mulia kan juga ada berbentuk koin. Betul, ada. Ada koin kan? Ada. Itu dinar pun juga koin. Betul. Cuma dikasih judul saja kan yang Iya, beda. Nah, kan menarik tuh. Kan menarik. Jadi kan ada kontroversi. Jadi kita sebut koin aja ya. Nah, cuman koin kan disebut koin karena bentuknya koin. Kayak kalau gambulnya juga koin, ada goldnya berapa karat Iya, itu ada, kan. ada. Seperti itu. Nah, sebenarnya saya tidak mau berdebat di ruang itu. Artinya bisa jadi saat undang-undang ini dirilis gitu ya, pihak otorita perpajakan dan regulator DPR belum melihat dinar ini sebenarnya adalah produk investasi. Jadi kemudian dia dikeluarkan atau memang tidak terlihat saat itu, tidak terpikir atau saya tidak paham soal itu. Jadi berarti existingnya dinar dianggap produk turunan dari emas batangan. Jadi kenanya di perhiasan. Berarti kalau ingin membuat dinar bagian dari investasi, maka harus ada orang, sekelompok orang, entah dari GF, wah ngomong ke DPR nih, ke Dewan nih, wah luar biasa nanti GF. Asosiasi. Asosiasi gitu. Asosiasi nih yang betul sekali, asosiasi paling keren nih bunyinya. Atau dari badan usaha yang menyampaikan ini kepada pemerintah supaya apa, dinar dimasukkan sebagai bagian dari investasi atau emas batangan itu sendiri, bagian di sana yang nanti bisa dijelaskan dalam pasal itu apa contoh emas batangan itu. Nah gitu, jadi so far faktanya seperti ini. Nah jadi mau bagaimana lagi, ya sudah kita terima saja aturan ini. Next, Mas Haris. Siap, GF. Dari Mas Henry Pratomo, Jawa Barat. Jawa Barat sekarang. Pertanyaannya ini, kalau tadi kita ngomongin emas, konotasinya emas fisik. Oke. Sekarang emas digital. Emas digital. Yang lagi marak juga. Oke, lagi ngetren ya ceritanya. Keren. Pertanyaan simpel. Kenapa pelanggan emas digital tidak dikenakan pajak pembelian emas? Apakah pajaknya cukup dibebankan pada perusahaan? Nah, Baik, makasih Mas Henry. Mas Henry di Jawa Barat. Jawa Barat itu luasnya saya nggak tahu di mana. Ya pokoknya di Jawa Barat, di tanah Pasundan. Baik Mas Henry, jadi pahami begini ya. Kalau emas digitalnya yang memperjualbelikan adalah badan usaha gitu ya, mau saya sebut nama misalkan Antam, Pegadaian atau yang lain, tentunya dia tidak akan gegabah untuk tidak mengenakan pajak. Terutama kita bicara emas digitalnya adalah logam mulia, emas batangan. Seperti episode pertama dan beberapa pertanyaan sebelumnya, kenanya di PPh pasal 22 gitu kan ya. Berarti pahamilah konteks ini, ketika Anda membeli emas digital itu adalah konversi dari emas fisik. Artinya juga pasti di dalamnya sudah termasuk ada pajak yang harus Anda bayarkan. Jadi pasti mereka punya perhitungan. Karena kalau tidak, beban pajaknya menjadi beban siapa? Penjual gitu. Jadi beban penjual. Artinya kalau Anda misalkan nih, saya nggak ngerti dalam transaksi itu apakah ada bukti pungut atau tidak. Jadi itu penting sekali. Jadi kalau tidak ada bukti pungut, nah ini baru kita sebut sebagai kasus. Artinya apa? Tidak ada pemotongan pajak di situ, tidak ada pemungutan pajak di situ atas nama Anda. Berarti beban siapa? Beban si penjual. Oh. Jadi nanti ketika ada masalah, otorita pajak akan mengejar kepada penjual. Kecuali nanti dia meminta NPWP kepada Anda. Jadi konsep digital maupun secara fisik harusnya berlaku secara equal, treatmentnya harus sama seperti itu. Jadi karena saya tidak pernah nih membeli secara digital, jadi saya cuma bayang-bayangin aja gimana sih. Memang secara transaksi ada beberapa pola penyajian gitu. Jadi ada harga emasnya, lalu ada yang secara eksplisit pajaknya. Oke. 0,45%. Kalau kita menginput data NPWP, I see. ya. Tapi ada juga kita tinggal beli di situ udah blended barangkali pajaknya udah termasuk, kita tinggal bayar. Ada NPWP-nya dimintakan di situ? Enggak. Oh, berarti kalau enggak bebannya ada sama si badan usaha penjual dan Anda di situ tanda kutip jangan-jangan sudah dibebankan kepada Anda di harganya ya. Di harganya. Iya. Oke kalau gitu. Sip, next Mas Andri Erlangga.
Jawa Barat lagi, Mas. Jawa Barat lagi. Ini mewakili banyak sekali member keluarga Mas Indonesia ya. Mohon dicek nih. Mas Andri Erlangga. Pertanyaannya sangat simpel. Kalau seperti saya jual beli emas sendiri gini, gimana lapor pajaknya? Udah, gitu aja. Siap. Baik, Jawa Barat lagi. Sekarang ke Mas Andri Erlangga. Hendri, ini Andri. Oke, baik, sama-sama Margandri ya. Oke. Mas Andri, Pak, kalau saya adalah pengusaha emas sendiri nih, gimana kewajiban pajak saya? Oke, simple. Pengusaha, tinggal saya tanya, Anda bikin perusahaan atau atas nama Anda sendiri? Pribadi. Berarti bukan badan usaha. Bukan. Berarti Anda punya kemungkinan kedua, punya toko atau Anda bermain tanpa toko. Bisa nggak sih? Bisa banget Bisa, kan ya? bisa. Lewat marketplace, Bisa. macam-macam. Nah, Bisa. gitu ya. Berarti tinggal pertanyaannya, punya NPWP atau enggak? Harus ini. Karena kalau Anda tidak punya NPWP, risiko besar. Nanti Anda akan dikejar oleh petugas pajak untuk dibuatkan NPWP jabatan. Wah, ini repot nih. NPWP Jawa Barat apa tuh? NPWP jabatan itu artinya prosedur negara kita mengatakan kalau Anda punya penghasilan, Anda segeralah buat NPWP. Sebagai pengusaha, begitu mulai berusaha, maka segera buat NPWP. Nah, tapi kita nggak melakukan itu. Kita biarkan tuh sampai beberapa lama, bahkan beberapa tahun kita biarkan, sampai-sampai datanglah surat yang di situ isinya ada NPWP. Anda mikir, loh saya nggak pernah minta, itu repot. Langsung dikasih. Langsung dikasih. Itu alamat tanda kutip bahaya mengancam. Kenapa? Pasti setelah NPWP datang ada pemeriksaan. Gitu. Karena waduh, kita nggak tahu apa-apa, wah datang. Biasanya sudah ada himbauan, tapi karena kita lalai atau kita lupa ya, teruslah datang surat itu. Nah, jangan sampai. Jadi pastikan dulu kalau Anda pengusaha emas punya NPWP. Kata kunci. Yang kedua, bagaimana ngitung pajaknya? Kalau sudah punya NPWP, nah kita bicara kewajiban kalau Anda jual apa dulu nih? Emas batangan atau perhiasan? Emas batangan nih kita. Emas batangan. Spesifiknya. Kalau Anda jual emas batangan berarti nggak kena PPN. Oke, nggak kena PPN dan juga Anda bukan badan, nggak kena PPN dua-dua. Ini paling asik. Berarti omset Anda langsung aja dihitung berapa. Kalau Anda terkategori omsetnya di bawah 4,8 miliar setahun, maka tinggal kali 0,5%. Sebulannya berapa omsetnya? Itu pajaknya tiap bulan. Ringan. Anda beli emas sekian, tapi ingat ya dari omset. Anda beli emas misalkan 20 juta, jual 50 juta, itu bukan 50 kurang 20 selisih. 50 juta langsung kali 0,5%. Gitu ya. Kalau Anda terkategori punya omset di bawah 4,8 miliar. Jadi langsung dikalikan omsetnya. Kalau di atas 4,8? Nah, kalau di atas 4,8 maka tarifnya nggak 0,5. Oh. Nanti dia ngitung secara hitungan tahunan kayak tadi saya bilang, dikurangi juga dengan biaya-biaya. Oh, udah itu beda lagi asiknya, boleh. Tapi dia harus pakai menggunakan namanya pembukuan. Kayak laporan keuangan. Betul, ada laporan keuangannya. Kalau yang di bawah 4,8 tuh laporan sederhana, nggak usah. Istilahnya Pencatatannya. pencatatan saja, simple begitu. Jadi kalau Anda di logam mulia emas batangan semudah itu. Jadi Anda tinggal ngitung omsetnya berapa gitu. Kalau kita masuk ke perhiasan, maka kita sebagai orang pribadi kita harus cek, kita nanti bisa ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak. Kenapa? Karena kita wajib memungut PPN-nya. Meskipun nggak nyampe 4,8. Kalau perhiasan? Iya. Kita pribadi jual perhiasan. Betul, karena dianggap sebagai kita menjual barang kena pajak nih. Jadi ada unsur PPN-nya. Yang tadi saya bilang cuma 2%. Kita mungut cuma 2% gitu. Jadi kita harus nanti naik stratanya. Jadi pengusaha kena pajak. Ada lagi yang menarik, ini pertanyaan dari saya nih. Yes. Tambahan. Sekarang itu ada sistem penjualan emas dengan istilahnya ada distributor, reseller, Ada levelingnya. leveling gitu. Jadi sistem strategi marketingnya seperti itu. Mereka jualan perhiasan nih, pribadi jualan perhiasan. Ya. Berarti masuk ke yang Tadi kena di PPN-nya tadi. pengusaha. Pengusaha kena pajak.
Pengusaha kena pajak karena dia bukan jual emas batangan. Karena ini adalah objek PPN. Dia ngambil emasnya kan tentu dari produsen awalnya kan. Betul. Itu Dia udah dikenain PPN nih. oh. Dia udah dikenai. Awalnya dikenai, Iya. dia kalau jual lagi dia harus mengenakan lagi. Harus mengenakan lagi. Turun ke sana gitu. Dan itu atas PPN yang sudah dikenakan itu, misalkan dia beli ke Antam, misalkan atau ke butik emas belinya perhiasan, beli 1 juta, PPN-nya kan 2% efektif ya, kena 20.000. 20.000 itu sama dia nggak boleh diperhitungkan. Jadi 20.000 itu sama Antam langsung disetor. Kita 1 juta, nanti pada saat kita jual 5 juta nih, jadi berapa? 100.000 ya? Iya. Nah, tadi kan 20.000 nih, 20.000 kan kita dapat faktur. Iya. Itu nggak boleh dikurangkan dengan 100. Oh. Karena 20.000 ini sudah dianggap kita nggak boleh menggunakan, sudah disetor sama Antam. Jadi kita langsung 100 tembak setor ke negara. Oh, gitu. Itu PMK nomor 30. Jadi kita nggak boleh nih menggunakan dua. Jadi terus turun, dikolek terus. Oh. Karena larinya ke konsumen. Oh, begitu. Targetnya adalah konsumen. Kita kan mungut di harga 5 juta nambahin 100.000. Konsumen nambahin bayar ke kita 100.000. Nah, makanya kenapa si pengusaha ini harus bikin faktur pajak. Buat teman-teman yang bisnisnya juga bukan hanya logam mulia, tapi juga perhiasan, yes. ya, termasuk distributor dan sebagainya. Betul. Iya. Spesial perhiasan ada pajaknya 10%, efektifnya 2%. Betul sekali. Dan itu mengikat terus Terus sampai berhenti tidak dijual lagi, alias digunakan atau disimpan gitu. I see. Gitu. Nah, Sip. gitu. Itu lagi marak banget soalnya. Ya, pasti. Baik, next Mas Haris, ini pertanyaan mirip seperti Mas Erlangga tadi yang jual beli emas sendiri. Ya. Sekarang itu Mas lagi marak sistem penjualan dari beberapa brand emas menggunakan pola agen atau distributor atau reseller. Baik, Nah, siap. gitu. Nah, bagaimana treatment pajak atau pelaporan pajak mereka gitu dengan sistem bisnis seperti ini? Sebagai contoh misalnya ada brand A jual ke konsumen 1 gram 1 juta. Ya. Lalu saya jadi distributor, beli 900. Ya. Kemudian saya jual 1 juta. 1 juta. Nah, pertanyaannya bagaimana pelaporan pajaknya? Khususnya kalau yang saya jual adalah emas batangan. Ya. Dan bagaimana kalau yang saya Emas jual adalah perhiasan. emas perhiasan? Oke. Silakan, Mas. Siap, makasih GF. Keluarga Emas Indonesia ini keren juga nih pertanyaannya. Memperdalam dari pertanyaan Mas Erlangga ya. Bagaimana kalau sistemnya terjadi dengan menggunakan model leveling berjenjang gitu ya, distributor, agen, distributor, reseller ya. Nah, sebenarnya saya membacanya sederhana. Ini seperti jual putus. Artinya entitasnya berbeda-beda. Dengan entitas berbeda-beda, maka kita tinggal lihat objeknya apa aja. Ternyata cuma 2, lagi-lagi cuma 2 konsepnya. Apa? Emas batangan, emas perhiasan. Oke? Nah, saya ngomong dulu nih. Kalau tadi sudah ya, emas batangan nih, jual putus. Dari mana? Dari PTA langsung ke agen misalkan. Dengan harga berbeda. Konsumen 1 juta, ke agen 900.000. Si agen jual ke distributor 1 juta, lebih tinggi kan? Distributor karena beli dari agen jual 1.200.000. Reseller jual 1.300.000 kan gitu. Nah, lihat objeknya apa dulu? Emas batangan. Berarti kalau bicara emas batangan, konsepnya tetap sama, PPN-nya nggak ada. Oke? Distributor, agen, distributor, reseller perorangan nih, yang nggak ada masalah. Berarti pastikan Anda sebagai judulnya adalah, ingat kita bicara namanya pengusaha emas. Pengusaha emas terdiri dari 2. Ini maksudnya pengusaha emas perhiasan ya. Ini untuk perhiasan dulu nih. Pengusaha emas perhiasan. Kalau kita bicara PPN terdiri dari 2, yaitu yang pabrikan emas dan pedagang emas perhiasan. Oh gitu. Ya, ada 2 konsep. Ini bicara tentang perhiasan. Tapi kalau bicara emas batangan, itu tidak ada menggunakan istilah tadi. Pabrikan Jadi emas. pabrikan nggak ada. Jadi langsung judulnya pedagang aja gitu loh. Karena tidak ada PPN-nya. Berarti yang bermain apa? Yang bermain juga nggak ada, langsung omset. Kayak tadi saya bilang, jual putus ada dapat, bukan bicara margin, langsung omset. Kalau ada di bawah 4,8, langsung tuh
bukan selisih. Tadi kan 900 tuh dijual 1 juta, bukan 100.000 yang dikenakan 0,5. 1 juta kali 0,5%. Kalau emas batangan. Emas batangan itu putus. Distributor B sekian, reseller sekian. Putus emas batangan. Nah, baru ketika kita bicara perhiasan, inilah produk yang dikenakan PPN. Barang kena pajak nih. Di situ kita bicara ada pengenaan PPN yang tadi 2%. Berarti efektif. Berarti ada kewajiban mungut, agen mungut 2%, distributor mungut 2%, reseller mungut 2%. Gitu. Ada tambahan di perhiasan emas. Kalau nggak dipungut berarti beban penjual. Beban si agen, distributor, reseller. Nanti kantor pelayanan pajak akan mencari, namanya disebut ekstensifikasi, mencari nih potensi-potensi atas transaksi emas yang tidak dipungut PPN-nya. Berarti kalau Anda masuk kategori perhiasan dan Anda masuk kategori pedagang emas perhiasan, maka Anda harus jadi pengusaha kena pajak. Tadi terminologi perhiasan itu turunan dari logam mulia. Betul sekali, turunan dari logam mulia. Kalau bukan jual emas tapi ada jual batu permata gitu, itu masuk ke kategori perhiasan. Berlian masuk. Perhiasan, kalau saya baca di dalam narasi deskripsi dalam PMK 30 yang disebut dengan emas perhiasan adalah itu kombinasi logam mulia, ada batu permata, ada perak, nah gitu. Jadi artinya meskipun judulnya ada diawali emas baru perhiasan, ternyata yang murni perhiasan tanpa emas aja masuk kategori masuk perhiasan. Ada unsur di dalamnya. Oke, sip. Gitu ya teman-teman ya, yang berprofesi sebagai agen, distributor, dealer atau reseller, ya mudah-mudahan bisa jadi pedoman dalam penghitungan dan pelaporan pajaknya. Terakhir untuk sesi tanya jawab ini, simpel nih, kita udah tinggi, kita agak sedikit santai lagi. Dari Mas Hendrik Sumatera Utara, Bang Hendrik, kalau kita di 2019 beli emas senilai 10 juta, lalu di laporan SPT dilaporkan 10 juta, 2019 ya. Kemudian di 2020 harganya naik jadi 12 juta. Mas yang tadi kita beli. Apakah di SPT 2020 tetap 10 juta atau 12 juta dilaporkannya? Pertanyaannya bagus dan ini pertanyaan teknikal banget. Bagaimana ngisi SPT-nya? Kalau naik turun nih atau naik terus nih, nggak usah emas, rumah pun juga begitu. Beli 2012 100 juta, 2020 udah 1 miliar. Apakah dicatat 1 miliar atau tetap 100 juta? Jawabannya, cara melaporkan harta dalam SPT menggunakan harga perolehan. Perolehan. Gitu. Atau pakai cost-nya, pakai harga perolehan. Jadi tutup mata deh. Mau harganya sudah melompat berapapun, tetap cantumkan dengan harga seperti itu. Kecuali ada penambahan jumlah emasnya. Dinilai dengan kondisi saat itu. Kalau dia tetap konstan jumlahnya sekian, gunakan dengan harga pembelian. Udah, biarkan saja. Sampai kenaikannya ratusan juta, biarkan. Nah, kenaikan itu baru akan berbunyi kalau emasnya dijual. Progresif. Luar biasa ya. Baiklah keluarga Mas Indonesia, itulah tadi bincang-bincang kita tentang pajak emas. Sesuatu yang menurut Goldfather juga sangat bermanfaat ya. Karena Goldfather juga banyak mendapatkan pencerahan. Harapannya juga buat keluarga Mas Indonesia sangat bermanfaat juga. Ya, jadi kita bisa lebih paham, dan selain melek investasi emas, kita juga bisa melek pajak emas. Gitu. Dari Mas Aris ada closing statement barangkali? Baik, makasih. Keluarga Emas Indonesia, diskusi kita menarik, hangat ya, dan luar biasa. Pertanyaan dari Anda, antusiasme Anda sangat menarik sekali ya. Episode pertama saya memberikan pemaparan, berikan wawasan buat keluarga Emas Indonesia. Nah, dan terus kita akhiri dengan diskusi, dan saya mau tutup dengan sebuah pernyataan atau sebuah kata mutiara lah buat sahabat emas atau buat keluarga emas Indonesia. Apa itu? Ini ngomong emas nih. Emas kan sesuatu yang bernilai. Artinya keluarga emas Indonesia, Anda tuh nggak salah loh invest ke emas. Kenapa? Emas itu karena dia bernilai, ketika dia jatuh ke dalam tempat yang tidak baik, kotor, jorok, kalau dia emas, dia tetaplah bernilai. Karena itu jadilah Anda emas yang akan dicari oleh orang-orang di sekitar Anda. Luar biasa. Oke ya. Makasih
Mas Haris atas Siap. sharingnya dan waktunya. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi untuk sharing-sharing seperti ini ya. Itulah tadi teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dari Goldfarers, dan jangan lupa stay calm and buy gold before it's too late. One family, 1 kilo for better Indonesia. Dah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Gudangemas.com. Tambah sekeping lagi.